Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Sebelumnya, yuk belajar sejarah mengucapkan duka mendalam atas musibah bencana alam yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Semoga peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk tidak merusak alam dan bermain-main dengan alam. Provinsi Aceh adalah salah satu provinsi di Pulau Sumatera yang mengalami musibah bencana alam yang terjadi beberapa waktu lalu. Dari bencana ini mengakibatkan banyak korban jiwa, serta kerusakan infrastruktur di Aceh. Namun, Aceh dengan sosok pemimpinnya, Gubernur Muzakir Manaf, memberikan kekuatan dan semangat kepada warganya dalam menghadapi musibah ini. Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia yang unik. Dalam sebuah riset yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Aceh adalah provinsi teraman di Sumatera, dengan perolehan indeks keamanan mencapai 4,7. Tahukah historian mengapa bisa begini? Selama lebih dari 300 tahun, bayangan bendera kolonial Belanda menjuntai hampir di seluruh kepulauan Nusantara. Mereka menaklukkan kerajaan demi kerajaan, mengeruk kekayaan, dan memaksakan kehendak. Tapi ada satu wilayah yang menolak bertekuk lutut, yaitu Aceh. Sebuah benteng kebanggaan Islam yang menantang kekuatan Eropa selama puluhan tahun. Mengapa Aceh berani menantang Belanda? Yuk tonton videonya sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sebelum genderang perang ditabuh pada tahun 1873, Kesultanan Aceh Darussalam bukanlah sekadar wilayah taklukan kecil di pinggiran. Aceh adalah sebuah negara Islam yang merdeka dan berdaulat penuh. Ini adalah kunci pertama. Mengapa penyerangan Belanda ke Aceh menjadi masalah besar? Aceh memiliki hubungan diplomatik internasional yang mapan. Salah satunya dengan Kekhalifahan Utsmaniyah di Turki, pemimpin dunia Islam saat itu. Pengakuan ini menempatkan Aceh sebagai negara yang setara, bukan hanya koloni yang siap dijajah. Ketika Perang Aceh resmi meletus pada 1873, Belanda percaya bahwa kekuatan militer modern mereka akan menyelesaikan konflik dalam hitungan bulan. Kapal perang, meriam, dan ribuan prajurit terlatih dianggap lebih dari cukup. Mereka salah besar. Perang Aceh berlangsung selama lebih dari 30 tahun. Secara resmi dari tahun 1873 sampai 1904. Meskipun perlawanan sporadis terus berlanjut jauh setelahnya. Perang ini dengan cepat menguras sumber daya dan moral Belanda. Ribuan tentara Belanda tewas di medan perang. Bukan hanya akibat tembakan, tapi juga karena penyakit tropis yang mematikan. Biaya pertempuran melonjak tidak terkendali. Anggaran kolonial terkuras habis untuk biaya operasi militer yang tidak berujung. Setiap hari yang berlalu, Aceh menjadi semakin mahal, semakin tidak populer di Den Haag, dan semakin mematahkan semangat tempur. Para perwira yang bertugas di Aceh, yang menyaksikan sendiri kengerian dan kesia-siaan dari konflik ini, mulai menyuarakan keputusasaan mereka. Mereka yang selamat dan kembali ke Belanda sering menyebut Aceh sebagai perang paling sia-sia dan melelahkan. Ini bukan hanya pernyataan moral, tapi pengakuan strategis bahwa metode konvensional tidak efektif. Tanah Aceh, dengan medan yang sulit dan perlawanan yang gigih, telah mengubah perang ini menjadi mimpi buruk logistik dan sumber daya manusia bagi Koninklijke Nederlands Indisch Leger atau KNIL. Belanda menemukan
bahwa untuk menaklukkan wilayah ini, mereka harus membayar dengan genangan darah dan keruntuhan ekonomi yang tidak terhitung. Jika biaya dan korban tidak cukup untuk menghentikan Belanda, faktor ketiga inilah yang membuat Aceh benar-benar tidak bisa dihancurkan dengan taktik militer biasa, yaitu dengan ideologi. Perang Aceh bukan sekedar konflik perebutan kekuasaan atau sumber daya. Ini adalah perang suci atau jihad fisabilillah, sebuah perjuangan di jalan Allah. Di garda depan perlawanan berdiri para ulama yang menjadi motor penggerak perlawanan rakyat. Mereka mengeluarkan fatwa-fatwa yang mengobarkan semangat rakyat untuk melawan kaum kafir yang mencoba menjajah tanah air mereka. Perang ini diangkat ke tingkat spiritual, mengubah setiap pertempuran menjadi sebuah ibadah. Konsep jihad ini memberikan kekuatan mental yang tidak tertandingi. Ketika mati dalam pertempuran dianggap sebagai mati syahid, ketakutan terhadap kematian pun hilang, digantikan oleh keinginan untuk meraih surga. Dampaknya luar biasa. Perlawanan ini melampaui batas tentara reguler. Perempuan dan rakyat sipil biasa ikut berperang. Mereka tidak hanya bertindak sebagai logistik atau mata-mata, tapi juga terjun langsung ke medan laga. Seluruh masyarakat Aceh menjadi milisi, mengubah setiap desa, setiap rumah, dan setiap hutan menjadi benteng pertahanan. Taktik perang gerilya yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Teku Umar dan Cut Nyadin menjadi sangat efektif. Dengan basis ideologi ini, Aceh bisa kehilangan benteng, bisa kehilangan pemimpin, tapi roh perlawanan mereka tidak pernah padam. Belanda menghadapi musuh yang secara harfiah bersedia berkorban segalanya. Di balik kegigihan perlawanan Aceh, faktor keempat yang membuat Belanda takut adalah risiko internasional yang mengintai. Meskipun berstatus sebagai negara kolonial, Belanda adalah kekuatan menengah dan sangat menyadari posisinya yang rentan di panggung dunia. Mereka sangat khawatir bahwa perang yang berlarut-larut di Aceh akan memicu reaksi berantai yang menghancurkan. Ada 3 ketakutan utama yang menghantui, yaitu kemarahan dunia Islam. Dengan pengakuan dari kekhalifahan Ottoman, Belanda takut bahwa penindasan yang brutal di Aceh akan memprovokasi kemarahan kolektif seluruh dunia Islam. Potensi intervensi, baik diplomatik maupun militer, dari kekuatan Islam tidak dapat diabaikan. Kedua adalah intervensi kekuatan lain. Ada bayangan Inggris yang selalu mengawasi dari dekat Selat Malaka. Inggris memiliki kepentingan dagang dan strategis di kawasan itu. Jika Belanda terlihat terlalu lemah atau terlalu brutal, Inggris bisa menggunakan alasan kemanusiaan atau stabilitas regional sebagai dalih untuk ikut campur dan mengambil alih kendali. Ketiga adalah penularan pemberontakan. Kekhawatiran terbesar Belanda adalah bahwa semangat jihad dan perlawanan tanpa akhir di Aceh akan menular ke wilayah Nusantara lain. Mereka takut api perlawanan di Sumatera akan menjalar ke Jawa, Kalimantan, dan pulau-pulau lain, memicu pemberontakan skala besar yang akan mengakhiri kekuasaan kolonial mereka. Oleh karena itu, setiap langkah militer di Aceh harus diambil dengan perhitungan diplomatik yang cermat. Belanda tidak bisa sembarangan menggunakan kekuatan penuh tanpa mempertimbangkan reaksi dari London, Istanbul, dan bahkan Batavia sendiri. Kekuatan Aceh terletak pada kemampuannya menjadi katalisator bagi konflik yang jauh lebih besar.
Pada akhirnya, kesimpulan mengenai mengapa Belanda takut dan kesulitan menaklukkan Aceh dapat ditarik dalam 3 poin fundamental. Pertama, Aceh adalah wilayah yang terlalu kuat. Bukan secara militer murni, tapi secara kedaulatan yang diakui dan dihormati oleh kekuatan dunia. Kedua, Aceh adalah perlawanan yang terlalu ideologis, disemangati oleh jihad, mengubah setiap rakyat menjadi prajurit yang tidak takut mati. Dan ketiga, Aceh adalah perang yang terlalu mahal buat Belanda, karena menguras kas, menumbangkan moral, dan menelan ribuan nyawa serdadu Belanda. Meskipun Belanda akhirnya berhasil menduduki Kutaraja dan sebagian besar wilayah pesisir pada awal abad ke-20, roh perlawanan Aceh tidak pernah benar-benar padam. Perang Aceh bukan hanya catatan sejarah tentang pertempuran yang brutal. Ini adalah bukti abadi bahwa tekad, keyakinan ideologis, dan kedaulatan yang diperjuangkan dengan darah adalah benteng yang lebih kokoh daripada segala kekuatan militer Eropa. Warisan Aceh mengajarkan kita bahwa harga kemerdekaan seringkali diukur bukan dari berapa lama pertempuran berlangsung, tapi dari berapa banyak pengorbanan yang bersedia dilakukan demi mempertahankan kehormatan dan keimanan. Itu tadi sejarah Aceh, wilayah Indonesia yang tidak dapat ditaklukkan oleh penjajah Belanda. Dengan warisan dari para pejuang Aceh, yaitu semangat berjuang dan nilai-nilai keimanan, membuat Aceh menjadi wilayah yang kuat. Khususnya kalau dikaitkan dengan musibah bencana saat ini. Semoga dengan semangat dan keimanan, Aceh dapat menghadapi segala cobaan yang menerpa. Amin ya robbal alamin. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.